Oke, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran tentang gimana caranya ngebikin share hosting server dengan menggunakan Linux Debian 10, tepatnya versi 10.5. Ini nanti kita dalam membuat server hosting ini ya, server share hosting ini, nanti topologi yang kita gunakan seperti ini. Topologinya nah, ini topologinya ya. Mana ya topologi lah ini ya. Oh, keliru. Topologi lah ini ya. Nah, topologinya nanti seperti ini. Nah, ini kalau kamu perhatikan, ini ada sebuah sumber internet atau internet service provider. Ini terhubung ke Mikrotik secara DHCP atau mendapatkan IP secara otomatis. Lantas Mikrotiknya ini nanti terhubung ke Debian server sebagai server utama di sini. Server utama dalam kita membuat server share hosting ya. Kemudian Debian servernya terhubung ke Windows 7 sebagai klien untuk menguji coba hasil konfigurasi kita di Debian server ya. Ini sudah berjalan ya, sudah berjalan sekian persen. Nah, tepatnya di sini kita belajar apa saja di sini. Saya gambarin dulu ya. Nah, seperti ini, saya akan ambil dulu ini. Jadi, nanti di Mikrotik di sini, nah ini, di Mikrotiknya nanti itu besar amat. Ini nanti akan berjalan layanan pertama internet gateway ya. Kemudian juga ada firewall net. Kemudian di Debian server di sini antara lain akan jalan pertama adalah DHCP server, terus jalan juga DNS, kemudian jalan juga di sana ada web server, ada lagi FTP, dan yang terakhir ada routing. Nah, ini anak-anak ya. Jadi ini yang kemarin sudah jalan. Ini Mikrotiknya sudah berfungsi sebagai internet gateway, sudah berjalan. HP-nya ini. Nanti pulang kamu ambil lagi. Saya pinjam dulu. Ya, jadi di sini di Mikrotiknya itu Mikrotik sudah berfungsi sebagai internet gateway, sudah. Juga di dalam Mikrotik sudah berjalan firewall net. Ini sebuah fasilitas yang dipakai untuk membagi koneksi internet Mikrotik ke kliennya gitu ya. Firewall node ini sudah. Terus kemarin di dalam Debian server itu sudah berjalan fungsi routing sudah. Jadi yang sudah saya kasih warna berbeda ya. Untuk ini
Ini sudah, yang sudah saya kasih warna berbeda. Nah, yang hitam ini ya, yang hitam sudah. Ini juga sudah. Yang ini sudah. Nah, ini ya. Ini sudah, ini juga sudah. Nah, itu anak-anak ya. Jadi yang saya blok dengan tulisan warna hitam itu berarti sudah selesai dikerjakan kemarin pada saat dengan anak kelas 12A sama 12B. Nah, untuk kalian hari ini kita akan meneruskan ke DNS sekaligus sama web kalau nutup waktunya nanti, karena DNS saja juga agak lumayan panjang tahapannya ya. Nah, karena bagian kalian ini di DNS, sekarang saya akan bicarakan sedikit dulu apa sih DNS itu. DNS itu apa sih? Kita coba cek di sini ya. DNS, kita cari Wikipedia. Nah, ini ya. Apa sih DNS itu? Ini dia. The Domain Name System, DNS, is a hierarchical and decentralized naming system for computers, services, or other resources connected to the internet or a private network. Apa sih DNS itu? DNS itu adalah sebuah penamaan ya, sebuah sistem penamaan yang terpusat, terstruktur, terpusat, yang dipakai untuk nama-nama komputer, alat-alat atau sumber daya yang terhubung ke internet atau network. Jadi gini ya, ini adalah, saya tunjukin ya. Nah, coba perhatikan gambar ini ya. Tadi di sini dikatakan apa DNS tadi itu? Is a hierarchical and decentralized naming system for computers, services, or other resources connected to the internet or a private network. DNS adalah sebuah sistem penamaan ya, sistem penamaan yang terpusat untuk komputer, layanan atau sumber daya yang lain yang terhubung ke internet atau sebuah jaringan. Nah, kamu perhatikan gambar di sini. Ini ada satu komputer atau lebih dari satu komputer. Topimu copotan biar nggak kelihatan males gitu. Kamu jawab dulu. Lihat gambar itu, ada berapa komputer? Lebih dari satu? Bisa keluar. Kamu kan nggak minat belajar. Hah? Coba diamati di sana. Komputernya lebih dari satu ya? Kira-kira kalau komputer itu lebih dari satu, ketika terjadi masalah nanti pada salah satu komputer itu, ya kalau cuman jumlahnya ini cuma berapa ini? Cuman 8-an. 4, 5, 6, 7, 8. 9 sama servernya. Ya kalau jumlah komputernya cuman 8. Lah kalau jumlah komputernya lebih dari 100, kemudian salah satu dari 100 komputer itu ada yang bermasalah, maka kamu selaku admin, orang yang bertanggung jawab untuk mengelola komputer dalam jaringan tadi itu, akan kesulitan menemukan masalahnya itu. Masalahnya ini ada di komputer mana? Kamu harus melacak dulu. Ketika komputernya yang bermasalah sudah terlacak, berikutnya lagi, kamu harus menemukan, oh masalahnya ini ternyata begini.
ada salah satu komputer yang menyebabkan jaringan saya macet dari 100 komputer ini. Maka saya harus temukan komputer itu. Ternyata komputernya ada di titik sini. Dan kebetulan kamu tidak memberikan nama pada komputer itu. Terus pokoknya asal dikasih IP address gitu saja. Maka apa yang terjadi? Masalah itu selesai apa tidak? Selesai, tapi butuh waktu yang lama, gitu ya. Maka kalau kemudian kita kasih nama, misalkan di sini adalah komputer 1, komputer 2, 3, itu akan lebih enak. Ketika masalah itu datangnya dari mana? Sudah muncul komputer 1, kita udah tahu komputer 1 itu sebelah mana. Nah, gitu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan DNS. Nah, kita akan ngebikin DNS itu bagaimana caranya? Kita lanjutkan proyek kemarin ya. Saya menggunakan software yang bernama JNS3. Ini sebagai software untuk membuat lab virtual. Jadi semestinya nih, ya semestinya kita hari ini harusnya kamu ngantuk. Ayo, kamu berdiri dulu. Ini loh, saya akan nunjukin ini. Ayo kamu berdiri, ngantuk. Semestinya kita itu kalau mau praktek jaringan, semestinya kita itu harusnya ada alat yang dipakai untuk praktek. Nah, misalkan di sini ya. Di sini butuh berapa alat ini? Coba kita lihat. Nah, di sini kita butuh 4 alat. 1 modem. Ini modem ya. 1 router mikrotik, 1 komputer yang menjalankan Debian server, dan 1 komputer yang menjalankan Windows 7. Berarti butuh 4 alat seharusnya. Maka perkalian nanti kalau praktek itu paling tidak butuh 4 alat. Sekarang yang hadir ini berapa anak ini? Taruh kata yang hadir ada 10 misalkan. Kalau 10 anak yang hadir dan masing-masing anak itu butuh 4 alat untuk praktek, ya berarti di dalam kelas ini harusnya ada 40 alat praktek. Rinciannya modemnya butuh 10. Ya. Kemudian router mikrotiknya butuh berapa? 10. Komputer yang menjalankan Debian server butuh berapa? 10, dan Windows-nya butuh 10. Seharusnya begitu. Tapi untungnya ada sebuah software yang bernama JNS3 ini. Dengan software ini kita bisa membuat lab, tapi labnya virtual. Lab virtual itu labnya nggak kelihatan, nggak bisa diraba, nggak bisa dipegang, tapi ada, bisa dikonfigurasi dan bisa dilihat. Nah, itu namanya virtual lab. Nah, dengan software JNS ini kita akan bisa nge-lab ya. Nah, lab yang kemarin sudah saya ciptakan ini kita tinggal lanjutkan saja. Nah, ini anak-anak labnya yang kemarin sudah saya buat. Ini udah berjalan ya, kita tes dulu. Tadi kan yang sudah berjalan ini yang saya kasih blok warna hitam ini. Mikrotik sudah berfungsi sebagai internet gateway plus sudah jalan firewall NAT. Terus Debian servernya sudah berjalan DHCP sama routing ya. Sekarang kita coba semua yang sudah hitam itu kita coba sudah berjalan apa tidak ya. Untuk mencobanya, saya tinggal tekan tombol start di sini. Yes. Ini lama tidaknya proses ini tergantung spesifikasi laptop atau komputer. Kalau komputernya speknya tinggi, otomatis loadingnya lebih cepat. Nah, ini kalau sudah titik-titik di sini itu sudah menghijau, lihat di sana. Nah, ini kalau sudah menghijau, ini artinya sudah jalan. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini Windows-nya udah jalan. Terus Debian-nya juga sudah jalan. Nah, ini Debian-nya udah jalan.
Ini Windows sudah jalan ya. Nah ini mikrotiknya juga sudah jalan. Oke, ini udah jalan Windows, Debian juga sudah jalan. Sekarang kita tes dulu di mikrotiknya. Saya akan masuk ke mikrotik dengan double klik icon router mikrotik itu ya. Terus saya akan login. Terus saya atur dulu di sini agar tampilannya besar ya. Ya, biar kelihatan. Mikrotik itu kalau belum sempat disetting gimana itu berarti passwordnya pasti admin ya. Admin. Oke, ini passwordnya langsung. Kita tes ya. Mikrotiknya sudah terhubung dengan internet belum? Kan dia tadi udah jadi internet gateway ya. Kita coba ping ke Google. Oke, google.com. Nah ini ya, udah terhubung ke internet mikrotiknya. Di mikrotik ini juga sudah jalan layanan internet gateway. Ngeceknya dari mana, Pak? Ngeceknya dari sini. Ini ya, ngeceknya ya. Nah ini, kita bisa menggunakan Winbox. Saya akan login. Nah ini, ngeceknya dari IP firewall. Nah ini dia. Ini sudah ada satu firewall yang jalan, yaitu firewall NAT. Nah ini artinya apa? Artinya mikrotik di sini sudah berfungsi sebagai internet gateway plus koneksi internetnya sudah di sharing ya, sudah dibagi dengan kliennya nanti. Oke, mikrotiknya sudah jalan. Berikutnya kita coba cek apakah layanan layanan DHCP dan routing pada Debian sudah jalan ya. Saya akan masuk ke Debiannya di sini. Saya akan masuk ke Windows. Oke, di Windows ya. Pertama kita cek dulu IP-nya di sini. Kita lihat ya. Nah ini kalau di Windows 7 kan cek IP-nya dari sini. Properties, pilih IP versi 4. Nah kamu lihat di sini. Di sini tidak ada setting IP sama sekali. Oke, di sini tidak ada setting IP sama sekali. Artinya apa? Seharusnya komputer itu bisa terhubung ke internet. Komputer itu bisa saling terhubung kalau ada IP address. Nah di sini nggak ada IP address, tapi apakah sudah terhubung ke internet ya? Ini saya membuktikan aja ya. Kita cek ya, menggunakan command prompt. Saya akan cek fungsi routing dulu. Coba kalian perhatikan gambar di sini. Kalau kalian perhatikan di sini Windows 7, nah ini Windows 7 yang saya aktif sekarang. Nah ini Windows 7. Kalau kamu perhatikan gambar Windows 7 ini untuk bisa terhubung ke mikrotik ini tidak terhubung secara langsung. Dia ini kalau lihat gambar ini terhubung langsung dengan Debian server. Nah pertanyaannya Windows 7 yang tidak terhubung secara langsung dengan mikrotik ini apakah bisa nyambung? Bisa kalau ada routing. Kalau nggak ada fungsi routing maka nggak bisa jalan. Nah makanya kita cek apakah sudah jalan atau belum. Nah ini IP-nya kamu lihat ini. Ini ya. IP-nya mikrotik itu 10.10.10.1. Kalau IP-nya Windows Debian server yang terhubung langsung dengan Windows ini 172.16.1.1.
Kalau ke sini pasti connect karena terhubung langsung. Kita coba ya. Ping 172 1611. Loh, terhubung. Ini loh. Saya sedang ngetes Windows 7 ini ke Debian server kan terhubung secara langsung. Saya langsung cek IP-nya Debian langsung nyambung. Kenapa ya? Karena terhubung langsung. Nah, yang sekarang perlu dibuktikan itu adalah Windows 7 ke Mikrotik. Ini kan tidak terhubung secara langsung. Tapi Windows 7 terhubung ke Mikrotik itu melalui Debian server. Tidak secara langsung. Nah, ini akan bisa terhubung kalau sudah jalan fungsi yang namanya routing. Nah, ini kita cek sekarang kalau ternyata Windows 7-nya bisa terhubung ke Mikrotik, padahal kamu lihat di sini gambar ini Windows 7 tidak terhubung langsung dengan Mikrotik. Berarti routingnya udah jalan kalau bisa connect. Kalau nggak connect berarti routing belum jalan. Kita coba ya. Kita tes dari sini. Ini Windows 7 ya. Saya akan ping ke Mikrotik. Tadi kamu lihat di gambar Windows 7 dengan Mikrotik tidak terhubung secara langsung. Tapi ada penghalang di sana yang namanya Debian. Kalau lihat di gambar tadi. Kita coba ya, ping berapa IP-nya Mikrotik tadi? 10 1. Nah, connect. Nah, ini artinya apa? Artinya routing sudah berjalan. Gimana cara mengaktifkan routing di Debian? Gimana caranya untuk setting IP secara otomatis pada Debian atau DHCP? Sudah ada pada video pembelajaran yang kemarin. Nanti tinggal dipelajari saja. Sekarang kita lanjut untuk kelas kalian ini, gimana caranya setting DNS. Udah ya, ini udah saya buktikan ya. Ini udah jalan yang warna hitam ini. DHCP di Debian juga sudah jalan, routing juga sudah jalan. Sekarang untuk giliran kalian kita setting DNS. DNS tadi apa sudah saya jelasin. Langsung saja gimana caranya membuat DNS di Debian. Pertama, saya akan terhubung dulu biar kelihatan lebih besar ya. Saya terhubung melalui putih aja dulu, biar lebih gede aja. Oke, saya coba mau terhubung ke Debian dari Windows 7 yang terhubung langsung ya, agar saya bisa masuk secara remote. Setelah saya berhasil masuk secara remote, lantas saya bisa konfigurasi Debian secara remote nantinya. IP-nya Debian tadi adalah 172.16.11. Nah, ini usernya adalah Wahid, passwordnya sama. Oke, saya udah berhasil masuk ya. Saya akan perbesar dulu tampilannya. Begini cukup ya, kelihatan ya. Oke. Langkah pertama adalah kita harus menginstal dulu paket-paket aplikasi yang dibutuhkan oleh Debian untuk membuat DNS server. Nah, nama paket-paketnya itu antara lain adalah, langsung saja kita install ya, apt install. Namanya yang pertama bin9. Ini nama paket aplikasi yang dibutuhkan untuk dipakai membuat DNS server bin9. Paket yang kedua namanya bin9 utils. Dan paket yang terakhir namanya adalah DNS utils. Nah, ini ya. Ini paket-paket yang dibutuhkan untuk kita menginstal layanan DNS pada Debian bin9 utils sama DNS utils.
Oke, kita enter. Coba kamu perhatikan di sini. Begitu saya enter, yang terjadi adalah ini, the following packages have unmet dependencies. Paket-paket berikut tidak bisa menemukan ketergantungannya. Jadi pada saat kita menginstal 3 paket itu, dia membutuhkan paket-paket lain yang juga harus diinstal. Lah ini nggak berhasil, tidak berhasil untuk dideteksi. Makanya memunculkan pesan error seperti ini ya. Nah ini kamu lihat, unable to correct problem, nggak bisa membetulkan masalah. You have held broken package. Anda sedang menangani paket yang bermasalah. Nah solusinya bagaimana kalau seperti ini? Padahal ini nggak masalah ini. Solusinya adalah paket-paket ini harus kita, paket-paket ini ya, mana sih ini? Paket ini, yang saya blok ini, terus paket ini, pokoknya yang ada di sebelah kanannya depends, kata-kata depend ya, yang ada di sebelah kanannya kata-kata depend. Ini harus diinstal semuanya. Nah ini 1, 2, terus ini 3, 4, ini 5, 6, 7, 8, banyak. Pokoknya yang ada di sebelah kanannya depends, itu berarti paket-paket yang bermasalah, yang harus kita selesaikan permasalahannya. Nah cara menyelesaikannya gimana? Kamu cukup ketikkan perintah apt purge ya. Nah ini ya, apt purge, apt spasi purge, terus kamu tinggal tulis nama-nama paketnya agar paket-paket itu bisa kita selesaikan masalahnya. Oke, karena di sini banyak paket-paketnya, saya malas nulis, saya copy paste saja ya. Yang pertama ini ya, klik kanan, dia akan muncul di bawahnya. Saya tekan spasi, antar paket dipisahkan dengan spasi ya. Ini yang kedua. Nah udah masuk ya, spasi lagi. Yang ketiga ini, pokoknya ada di sebelah kanannya depend ya. Nah ini berikutnya, paket berikutnya ini paket berikutnya. Spasi lagi, paket berikutnya ini, pokoknya yang ada di sebelah kanannya depend semua ya. Ini yang harus kita selesaikan. Spasi lagi, paket yang ini selanjutnya. Terus paket yang ini. Lanjutkan lagi yang ini. Terus paket yang ini. Lanjut. Ini. Lanjut ini. Dan yang terakhir adalah ini. Nah, ini paket-paket yang tadi bermasalah sudah saya tuliskan semua dan akan kita hilangkan dulu. Jadi apt purge itu fungsinya untuk menghilangkan paket-paket tadi itu agar dia bersih dari sistem. Setelah itu kita install 3 paket tadi itu yang sangat penting untuk membuat DNS, baru nanti bisa. Kita enter dulu. Nah, akan muncul seperti itu, kita pilih yes. Do you want to continue? Yes. Nah udah ya, sekarang kita ulangi lagi perintah yang tadi. Ini, tadi kan kita gagal pada saat menginstal 3 paket utama ini. Sekarang apakah masih gagal atau sudah berhasil? Kita coba. Nah, sekarang bisa ya. Tadi menolak, sekarang sudah bisa. Kenapa? Ya karena tadi itu ada paket-paket yang bermasalah. Nah, paket-paketnya itu harus diselesaikan dulu sebelum lanjut install. Kita pilih yes. Nah, dia mencari sumber instalasinya. Jadi di sini sudah ada di video seri 1 dengan anak kelas 12A kemarin, caranya sebelum kita menginstal paket di Linux itu ya,
kita perlu untuk mendaftarkan dan mendata paket-paket apa saja yang bisa diinstal di Linux Debian ini. Nah, untuk mengatur itu kita harus atur repositorinya. Nah, repositori itu bisa sumbernya dari internet, bisa bersumber dari CD DVD. Nah, ini yang saya gunakan kemarin itu adalah yang bersumber dari CD DVD biar nggak terhubung ke internet. Nah, sekarang dia minta DVD 1 untuk bisa lanjut install. Kita masukkan DVD 1 caranya. Oke, di sini ini kita klik kanan. Ini ya, di Debian ini ya. Ini ada sumber CD, kita klik kanan, kita pilih DVD 1. Ini yang aktif sekarang DVD 2. Kita pilih DVD 1. Kita klik tombol force mount dan kita kembali ke sini ya. Nah, ini. Nah, itu ya, dia install ya. Sekarang minta DVD 2, ini kamu lihat. Dia sekarang minta DVD 2. Tadi DVD 1. Sekarang minta DVD 2. Kembali ke sini. Nah, ini kita pilih sekarang DVD 2. Force and mark. Klik sini, enter. Oke, sudah. Udah berhasil diinstal. Kalau sudah berhasil diinstal, langkah berikutnya apa? Kita harus mengkonfigurasi, mulai mengkonfigurasi DNS pada Debian. Pertama kita masuk dulu ke folder ini. Nah, ini ya, saya clear dulu. Jadi kita harus masuk ke sini dulu, ke folder etc bin. Disinilah lokasi file-file penting yang harus kita konfigurasi untuk membuat layanan DNS. Kita coba lihat isinya menggunakan perintah ls. Nah, itu anak ya. Nah, itu. Yang harus kita edit itu adalah file ini. Nah, ini yang saya blok ini. File ini harus kita edit untuk kita bisa membuat layanan DNS. Cara editnya menggunakan perintah nano. Nama filenya apa? Name dconf local. Nah, itu ya. Ini kursornya ini tinggal kamu gerakkan dengan menekan anak panah ke bawah, tempatkan di ruang kosong seperti itu. Lanjut dengan perintah ini. Ketikkan perintah zone. Oke, seperti ini. Ini baris perintahnya ya. Nah, ini yang
yang sudah pasti ya, yang sudah pasti alias nggak perlu diganti-ganti itu ini. Saya tunjukin yang bisa diganti-ganti aja, berarti sisanya itu yang nggak bisa diganti ya. Ini bisa kamu ganti-ganti dengan nama domain yang lain. Terus yang bisa diganti-ganti juga ini. Nah ini ya. Yang lain itu otomatis nggak bisa diganti-ganti ya. Terus ini sama ya, yang di bawah ini sama. Nah ini sama ini. Yang bisa diganti-ganti itu ini sama ini. Berarti sisanya itu nggak boleh diganti, ya harus itu ya. Termasuk yang ini. Yang terakhir ini yang bisa diganti-ganti itu ini. Nah cukup sampai situ. Sisanya ini berarti harus seperti itu, karena itu sudah merupakan ketentuan. Ini apa ini Pak? Ini adalah 3 IP dari Debian server. Ya. Kan Debian servernya tadi memiliki IP berapa? Ini 172.16.1.1. Lah, yang saya blok di sini tadi itu, ini ya, yang saya blok di sini tadi itu, ini adalah 3 angka awal dari IP-nya Debian. Nah ini, nih 172.16.1. Cuman penulisannya dibalik. Jadi satunya di depan, urutan kedua 16, 172. Jadi bacanya kebalik. Apakah harus seperti itu Pak? Ya, aturannya sudah seperti itu ya. Untuk penulisan apa namanya itu reverse ya, IP reverse. Nah ini, ya. Itu database-nya ya. Oke sudah. Sekarang kita simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X untuk keluar. Selanjutnya file ini kita copy. File ini kita copy sama file ini. Nah, 2 file ini kita copy dan isinya kita sesuaikan dengan kepentingan kita ya. Caranya seperti ini. Copy DB lokal menjadi SMK RR tadi. Kita copy menjadi SMK RR. Terus kita copy juga dengan nama TKJ. Terus kita copy yang ini. Copy DB 127 menjadi 172. Nah, ini ya. Pak, ini DB lokal ini kan file yang di copy. DB27 juga sama file yang di copy, lantas SMKRR, TKJ sama 172 ini dari mana datangnya? Rek, saya juga bising Rek, sama saja. Oke, kamu tolong jangan terganggu dengan sebelah lah. Udah nasibnya dapat kelas di sini gimana lagi? Kamu cukup diam kan, cuma mendengar kan? Lebih berat di saya. Saya harus keraskan suara saya. Ini juga jam siang, kamu sendiri juga sudah mulai loyo kayak gini ya. Belum lagi kena bising sebelah. Makanya fokus saja dulu di sini ya. Ini nama SMKRR, TKJ sama 172 ini dari mana Pak? Ya dari sini tadi. Kalau kita perhatikan di sini tadi, nah ini. Jadi kita tadi mengcopy file DB lokal menjadi SMKRR. Lah karena ini loh. Jadi di sini nama database-nya yang nanti akan menyimpan DNS itu adalah SMKRR. Terletak pada folder bin, pada folder etc. Yang ini juga sama. TKJ dari mana datangnya Pak? Karena di sini nama filenya TKJ. 172 dari mana Pak? Karena di sini namanya 172. Nah itu ya. Jadi ngopinya itu nggak ngawur, sudah sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Baik, sekarang kita edit ya. File ini kita edit. Perintahnya nano SMK RR. Nah ini sekarang file localhost. Nah, ini localhost ya. 1, 2, mana lagi? 3. Ada 3 kalimat
yang namanya localhost ini kita ganti semua. Kita ganti dengan apa? Dengan nama domain. Dengan nama zona yang sudah kita buat tadi. Zona itu nama domain. Untuk mempercepat menggantinya bisa tekan kontrol sama backslash. Kalau pas muncul kalimat begitu tinggal diketikkan aja localhost ya. Enter, diganti dengan smkrr.net. Enter dan dipilih huruf A untuk menggantikan ketiganya semua. Loh, kamu lihat ya. Sekarang localhost tadi udah berubah. Ini jadi smkrr. smkrr sudah. Lantas kursornya kamu pindah ke sini. Ini dihapus, diganti dengan IP-nya Debian. IP Debian tadi berapa? 172.16.1.1. Yang bawah ini juga sama, dihapus, diganti dengan IP-nya Debian 172.16.1.1. Nah yang ini, yang A-nya double 4 ini dihapus, sisakan 1. Terus ini simbol add ini yang di sini kamu hapus dan ganti dengan www, karena kita mau menciptakan hosting server, maka kita butuh alias atau butuh host dengan nama www. Kita simpan sudah ini, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Selanjutnya kita edit file db tkj ya, kita edit file tkj ini menggunakan perintah nano tkj. Ctrl backslash, ketikkan localhost, dan kita ganti dengan apa tadi, smkrr tkj.net. Nah itu ya nama zona kedua yang saya buat tadi itu. Saya perlu ke sana, saya perlu ke situ lah. Kamu cukup diam kok. Yang bicara saya, yang teriak saya. Capek kan kamu mendengar. Kalau kamu pas bicara orang ini capek. Ya, kita tekan enter dan kita pilih all. Nah ini seperti tadi itu kamu lihat, semua kata-kata localhost sudah berubah jadi smkrr min tkj. Nah kalau sudah kayak tadi sama langkahnya ya. Ini IP-nya dihapus, diganti dengan miliknya Debian 16.1.1. Yang ini juga dihapus, diganti dengan IP-nya Debian 1.1. Yang A-nya double 4 ini dihapus kayak tadi, sisakan 1 dan ini diganti dengan www. Ctrl O untuk menyimpan, Ctrl X keluar. Satu lagi file harus kita edit, yaitu file 172. Kita edit dengan perintah nano 172. Nah ini kayak tadi, localhostnya semua diganti dengan zona yang pertama, yaitu smkrr.net. Karena di sini saya membuat dua zona, dua domain. Zona itu sama dengan domain. Saya membuat dua domain. Kenapa harus dua domain? Karena kita sedang praktek untuk membuat share hosting server. Nah, share hosting server sendiri itu adalah sebuah layanan web untuk melayani lebih dari satu web. Nah, maka untuk bisa ngetes nanti share hosting servernya sudah jalan apa belum, kita butuh mengujinya minimal dengan dua web. Kalau satu web belum bisa dijadikan ukuran, kalau dua web bisa dijadikan ukuran. Sehingga nanti kalau misalkan ada 10 web, 20 web, 100 web jalan di hosting server itu dipastikan sudah jalan semua.
Kenapa? Karena dites dengan 2 web aja udah jalan. Oke, ini kita ganti dulu. Kita ketikkan localhost dan diganti dengan smkrr.net. Pilih A. Nah, ini udah semua ya. Terus di sini angka 1 di sini ini tinggal dihapus saja nolnya yang 2 ini. Sisakan angka 1. Nah, angka 1 itu apakah selalu angka 1, Pak? Lihat IP address-nya. Ya, perhatikan di ini tadi. Nah, ini kan IP-nya kan yang terakhir kan 1 di sini. Kalau misalkan yang terakhir ini 10, ya di situ ditulis 10 tadi. Kalau yang terakhir angkanya 15 ya ditulis 15. Karena di sini 1, maka di sini juga dituliskan 1. Itu maksudnya. Ctrl O untuk menyimpan, Ctrl X untuk mengakhiri. Sudah selesai. Sekarang kita coba tes. Apakah DNS ini jalan apa tidak ya? Kita tes. Sebelum kita tes, kita restart dulu layanan DNS-nya dengan cara ketika perintah etc init d bin 9 restart. Nah, gini ya. Nah, udah berhasil. Sekarang akan kita lakukan pengetesan apakah DNS-nya sudah jalan atau tidak. Caranya gimana, Pak? Caranya kita setting IP pada Windows 7 sebagai kliennya. Dan untuk setting DNS-nya kita setting manual ya. Pilih ini. Pilih change adapter setting. Nah, di sini kita pilih properties. Tadi itu kita mendapatkan IP secara otomatis. Sekarang kita cek dulu menggunakan teknik tidak otomatis untuk ngecek DNS-nya ini. Nanti kalau DNS-nya sudah berjalan, kita ganti jadi otomatis lagi. Kalau diganti ke otomatis berarti harus setting server DHCP-nya lagi. Yang kemarin disetting oleh anak kelas 12B. Itu harus kita setting ulang untuk disesuaikan dengan DNS yang sedang berjalan. Gitu ya. Kita pilih ini dulu. Kita ketikkan IP-nya 172.16.1. Kita pilih 16 misalkan ya. 16. Terus subnet mesh-nya 255.255.255.0. Nah, untuk gateway-nya adalah IP dari Linux-nya, yaitu 172.16.1.1. Nah, DNS-nya kita isi dengan IP daripada Linux ya, 172.16.1.1. Oke, sudah. Kita klik OK. Kita tes ya. Ini pasti nggak nyambung ke internet ini. Ini pasti nggak nyambung ini. Oke, kita disable dulu. Tujuannya untuk memutus koneksi dengan Linux, terus kita enable lagi. Oke ya, sekarang kita cek menggunakan CMD. Kita ceknya pakai perintah ns lookup. Apa tadi nama domainnya? smkrr.net. Nah tuh, kalau kita lihat SMR tidak bisa, server fail. Nah, servernya gagal.
Ini gagal ya. Kita coba dulu lagi. Coba kita tes IDP-nya dulu. Terus. Gagal. Apa gagal?
Bentar ya, ini ada kesalahan nih. Lega ya, mari sepi ya. Kuping lah. Ini udah bener. Ini juga udah bener. Nah, ini jalan ini. Oh, ini apa? Dia gagalnya itu ya karena awalannya sama ya. Ini kalau saya tes menggunakan smkrrtkc.net jalan. Loh, ini jalan berarti, nggak ada error. Yang kalau saya tes yang reverse-nya yaitu nslookup 1721611 ini juga jalan, nggak ada error. Tapi kalau saya coba tes yang ini smkrr.net, nah ini error ini. Nah itu loh, ini loh yang menyebabkan error ini. Server tidak bisa ditemukan. Kenapa kok gagal? Ya karena ini depannya ini sama ya. Oke, untuk itu berarti saya harus merubah zonanya agar dia berhasil. Berarti saya harus edit lagi file ini. Name di conf lokal. Nah, ini yang menyebabkan salah ya.
Yang di sini saya berikan nama gini aja ya. TKJ. Oke, main C. Gini aja ya. tkjc.net. DB-nya tetap DB SMKRR. Cuma zonanya bernama TKJC. TKJ mainc.net. Saya Ctrl O, enter, Ctrl X. Terus kita harus rubah file ini berarti, yaitu DB SMKRR. Nah, ini bukan smkrr.net, kita akan ganti smkrr.net. Ini kita ganti dengan apa tadi? TKJ mainc.net. Ini tadi ya. Enter all. Nah, udah. Kita akan simpan. Ctrl O dan Ctrl X. Udah, itu aja. Ini kita restart lagi layanannya. Udah berhasil apa enggak? etc init d, yaitu bin 9 restart. Nah, udah ya. Sekarang kita coba ns lookup tkj mainc.net. Tadi kan gagal ya. Sekarang tetap gagal ini. Berarti bukan karena faktor itu. Nah, ini seru ini ya. Kalau sudah error ini seru ini, ngelacak ke errornya di mana ini. Saya edit lagi file ini. Apa yang salah di sini? Ini udah benar. Secara sintaks sudah benar, tidak ada masalah. Udah benar ini. Tipe master, filenya etc bin. Coba namanya bukan db smkrr ya. dbtkj. Oke. Ini nggak ada hubungan sih ini, tapi coba saja lah ya. Yang ini udah benar tadi nih, nggak ada masalah. Ini filenya etc bin. Sama ya, tab master. Ctrl O, enter, Ctrl X. Berarti harus meremove ya, atau merename. DB SMKRR di-rename ya. Ini di-rename DB SMKRR dirubah menjadi DB TKJ. Oke, kita restart lagi. etc init d init d bin 9 restart. Apakah masih sama hasilnya? Ya udah, kita restart. Kita restart dulu. Apanya? Ya Debian-nya. Debian ini kita restart lah. Ini dia restart ya. Lalu kita reboot dari sini. Nah, ini kita restart ya. Seharusnya tidak terjadi masalah apapun, tapi nyatanya masalah ya. Oke, ini sudah. Coba saya tak masuk dari sini. ns lookup masih gagal ya. Apa yang bikin gagal ya?
Saya hapus saja ini, saya ganti lagi. Nah, ini jalan. Ini karena tadi ada sintak penulisan yang salah ya. Oke, ini udah jalan. Coba saya sekarang akses dari sini lagi ya, biar kelihatan. Nah, tadi saya gagal, sekarang ini sudah berhasil. Kita tes ya. Tadi itu ada kesalahan penulisan. Nah, sekarang kalau saya tes
domain yang pertama yaitu saya kasih nama ini tadi percobaan.org. Nah ini kamu lihat, tidak ada pesan error sama sekali, udah jalan. Kalau saya, kamu bisa menghargai orang nggak? Oh, main keras. Saya akan ngomong laporan kualitas kamu, anak ini saya permasalahkan. Ya, sehingga nanti proses kelulusannya juga dipermasalahkan, kecuali kamu merubah sikapmu. Aku menang gak teriak-teriak sama. Saya teriak-teriak sama. Aku anggap apa nih? Kok anggap mau gendeng aku ini. Aku lagi ngajar ini. Ini kelas mulai Bu Ika sih. Nanti biar diselesaikan Bu Ika. Kalau saya maunya biar ke Pak Nanang saja itu. Kenapa saya pul ya percuma. Kita coba tes yang kedua, yang kedua tadi nggak ada masalah ya, yang kedua ini tadi. Tadi saya kasih nama SMKRR. SMKRR TKJ main TKJ .net tadi ya. Nah ini juga nggak masalah jalan. Terus yang cek IP NS lookup. Nah ini yang IP. Oke, nggak ada pesan error, semuanya jalan. Ini artinya domain name sistem kita sudah jalan ya. Nah sekarang tinggal kita tes di Windows. Tadi kan di Windows juga gagal ya. Sekarang coba kita tes di Windows. Tadi gagal, seharusnya sekarang nggak gagal. Itu tadi ngetes di Linux ya. NS lookup percobaan.org. Nah kan muncul. Nggak ada kesalahan sama sekali. Beda loh ya, ini saya jalankannya dari Windows. Kalau yang ini langsung di Linux-nya. Ya, beda. Langsung gak selera ngajar gue ya. Mangke semangat ngajar ya gue. Maksud saya gini loh, Rek, kalau memang kamu tidak ingin saya ajar, saya tidak perlu datang loh. Lapo saya aku ado-ado toko-toko rumah, alat-alat tak siap no komplit. Aku jadi iso ae teko kene kon tak kayak buku toko nulis ya iso ae. Tapi oleh opo oleh nulis tok ngene kuwi. Jadi maksud saya begini. Saya itu berusaha menghargai kalian sedemikian rupa agar kamu walaupun sekarang tidak pegang laptop, tidak sedang praktek, tapi paling enggak pengalaman belajarnya berbeda daripada hanya nulis di papan tulis, daripada hanya didiktekan. Ya apa enggak? Maunya saya praktek, tapi kamu lihat sendiri nggak bisa praktek. Ya kan? Makanya saya ngalahi seperti ini. Tidaklah saya di sini dianggap wong gendeng ya. Lalu ono wong ngomong dhewe gak direken apa dianggap wong gendeng. Loh kan, kamu kan nggak bisa menjaga sikap memang. Memang sengaja nantang kamu, ini ya. Artinya gini loh, Le, kalau kamu memang berubah sikap, pandangan kamu sudah lihat ke sini, tanganmu gak tutuk macam-macam, itu merubah sikap sebenarnya. Artinya kan harapan saya tadi, aku tak ngajar sebaik mungkin. Nyatanya yang nerima kayak gini. Ya berarti kan ya wis lain kali kalau tetap muka nggak perlu kontak kayak tugas menuai kan ya wis toh. Aku berusaha untuk menghargai kamu nggak menghargai diri kamu sendiri. Makanya saya katakan punya masalah berarti kamu, masalah mental. Nggak siap untuk belajar sebenarnya hari ini kamu. Cuma kalau dikongkon sekolah wajib tatap muka, wajib akhirnya budal. Jadi nggak siap kamu. Yang siap cuma sebagian. Saya lihat tadi yang siap menerima sebagian. Ada sebagian yang nggak siap.
Ya, jadi ini tadi jalan di Linux. Ini memang satu layar ya. Jadi maksud saya kamu harus bisa ngebedain. Loh Pak, tadi udah dites, kenapa dites lagi? Ini kan saya ngetesnya langsung dari Linux. Ini adalah yang saya gerakkan di Linux. Kenapa? Kebetulan satu layar. Kan ini virtual. Andaikan tadi itu tidak virtual, saya bisa ceknya pindah ke meja satunya untuk di Linux-nya. Terus ngecek di Windows-nya, saya harus pindah ke meja Windows. Itu seharusnya. Tapi karena di sini cukup satu layar, makanya saya perlu membuktikannya di semua layar. Ini layarnya siapa ini? Linux. Termasuk ini layarnya siapa ini? Ini juga layarnya Linux ini. Ini loh. Ini yang saya gerakin layarnya Linux. Nah kalau ini Pak, nah ini beda lagi. Ini layarnya Windows. Sehingga saya tes di Linux jalan, di Windows juga harus jalan. Kalau di Linux jalan, di Windows nggak jalan, berarti Linux-nya nggak bisa melayani nanti. Nggak bisa melayani Windows, padahal Linux-nya sebagai server yang berfungsi untuk melayani Windows. Makanya dipastikan Windows mendapatkan layanan dari Debian. Ya. Nah ini kita lihat, saya ganti namanya tadi, semula smkrr.net gagal, saya ganti tkj, main C gagal. Nah saya coba percobaan.org berapa? Oh berarti nggak boleh Pak dengan nama TKJ. Bukannya nggak boleh. Saya tadi itu ada kesalahan. Namanya juga ngejelasin sambil ngomong. Terus buising juga. Saya nggak kurang fokus tadi itu. Sehingga ada spasi dan sebagainya. Yang seharusnya cukup satu spasi jadi dua spasi itu pengaruh. Akhirnya error. Makanya saya putuskan tadi. Saya nggak peduli kamu. Mau rame mau nggak apa. Saya cuma fokus ke sini aja. Saya tulis. Saya hapus tadi yang salah. Baris perintahnya. Nah, baru benar. Bukan karena nama ya, sekali lagi saya katakan jangan diambil kesimpulan ini karena nama, bukan. Oh iso ini berarti percobaan, TKJ tidak boleh. Enggak gitu kesimpulannya. Tadi saya ada penulisan yang salah gitu aja, karena kurang fokus tadi ya. Yang ini sejak tadi udah bener ini, ns lookup. Apa tadi? smkrr min tkj.net. Ini dari tadi udah bener ya. Nah tuh bener, nggak ada pesan error sama sekali. Termasuk ngecek IP-nya, IP DNS 172.16.11 ini juga jalan. Nah, berarti Windows-nya udah jalan. Baik, langkah terakhir ya, berarti kita nggak sampai setting pada web. Setting web nanti berarti terjadi di anak kelas 12A. Hari ini hanya murni setting DNS. Setting DNS dan setting ulang DHCP. Kamu perhatikan di sini anak-anak, ini saya kenapa kok DNS-nya sebagainya saya deteksi dengan baik karena di sini IP-nya lihat ya, karena di sini IP-nya apa? Kenapa? IP-nya saya setting. Nah, ini gimana caranya kalau IP-nya saya kembalikan otomatis? Pasti tidak connect nanti. Pasti tidak connect. Kalau tidak percaya kita coba ya, Saya kembalikan ke settingan awal. Oke dan close. Apa yang terjadi? Dia akan tetap dapat IP. Nah, tuh. Dapat IP dia, kenapa? Karena layanan DHCP pada Debian sudah jalan, makanya dia dapat IP. Tapi nggak bisa mendeteksi DNS server yang sudah terbentuk tadi. Nah, lihat kamu, udah connect ke internet ini. Tuh, kalau saya coba akses internet lihat, dia connect ke internet. Tapi kalau saya coba ns lookup, saya tes DNS servernya nggak jalan. Nih, kalau saya ketikkan Google ya, google.com. Nah. Tuh jalan kan, internetnya jalan. Ini saya ngetikkan google.com di mana ini? Di Windows 7 ya, berarti Windows 7-nya jalan. Hanya dia nggak bisa akses DNS yang tadi. Coba kita buktikan ini. Ya, nah ini kan saya ngetes dari Windows ini. Kalau saya kasih perintah ns lookup apa tadi percobaan.org apa yang terjadi? Nah, mati langsung lihat tuh. Duh, error semuanya. Tuh lihat error ya. DNS request timeout was 2 second, server unknown, karuan pesan nih. Kenapa? Dia gagal mendeteksi DNS server yang sudah kita buat di Linux tadi. Pertanyaannya kenapa gagal Pak? Tadi kan nggak gagal. Karena dia IP-nya apa? Apa tadi? IP-nya itu dapat otomatis dari Debian. Nah ini loh ya, kamu lihat. Kalau saya klik di sini properties, ini kita menjelang pulang ya. 10 menit lagi nih sudah habis waktunya. Kamu lihat ini. Loh, nggak ada IP di sini. Makanya dia error.
Nggak ada IP tapi kok bisa connect ke internet, Pak? Karena dapat IP otomatis dari Debian. Ada yang pernah ke warkop di sini? Ke warung kopi wifi-an ada pernah? Nah, coba kamu pada saat ke warkop itu, ke wifi itu, agar kamu bisa internetan itu yang perlu kamu ketahui apa? Sandi atau passwordnya. Begitu sandi dimasukin, kamu bisa langsung internetan. Pertanyaannya adalah, oh berarti sandi itu yang menentukan? Tidak. Komputer, HP, laptop, apapun itu bisa terhubung ke internet kalau dia punya IP. Loh, saat itu kamu cukup masukin password, itu artinya di balik password itu adalah terdapat IP, udah disetting sama Telkomnya. Agar setiap perangkat cukup masukin password, dia langsung dapat IP. Ya kayak gini nanti ini, prosesnya persis. Nah, sekarang gimana caranya agar tidak error? Nah, ini. Yang harus kita lakukan adalah kita harus kembali ke putih lagi, ke ini. Kita harus kembali lagi ke Linux ya. Kita setting ulang apanya? DNS servernya. DHCP ya. Linuxnya tadi di sini 172.16.11. Open. Ini langkah paling akhir. Selesai sudah. Karena udah berhasil ya. Saya perbesar tampilannya biar bisa dilihat semua. Atau kalau kurang besar dua-dua dah bawa depol iki wis mosok ketok sampe ini ya. Lalu ketok sih ya. Oke, saya atur ulang. Apanya diatur ulang ini password salah tur ya. Yang perlu saya atur ulang adalah pertama, saya perlu ngedit ini. File ini etc bin name di cons options. Nah, file ini harus saya edit agar nanti ketika Windows 7-nya sebagai klien itu butuh ke internet bisa nyambung, sekaligus nanti juga bisa terhubung ke DNS lokal pada Debian server. Ini tinggal garis miringnya saya buang agar dia aktif ya. Ini saya buang, ini saya buang. Nah, yang 00 ini saya ganti dengan servernya Google. 8888. Terus server Google yang kedua 8844 titik koma. Nah udah cukup gitu aja. Terus ini yang di bagian DNS sec validation yang awalnya auto saya bikin no. Udah selesai. Saya simpan Ctrl O, Enter Ctrl X. Lantas saya tinggal restart layanan DNS-nya, saya restart. Masya Allah. Init bin ya. Restart. Nah, ini tinggal saya restart sudah. Berikutnya saya edit file ini. Saya edit file DHCP yang berfungsi untuk memberikan IP, tapi IP-nya saya ubah agar nanti bisa mendeteksi DNS lokal juga. Di sini etc nano etc DHCP DHCPD CONF. Nah, ini filenya ya. Nah, ini dia. Ini kemarin, kamu bisa lihat di videonya nanti. Saya kemarin ngedit ini sama anak-anak kelas 12B. Yang diedit kemarin mana, Pak? Ah, ini, yang warna putih ini. Lah, di sini, Rek, tinggal dirubah saja. Apanya yang diubah, Pak? Ini. Di bagian, nah, ini dia. Di bagian option domain name servers, ini kan pakai miliknya Google. Nah, itu yang menyebabkan tadi gagal. Nggak bisa mendeteksi DNS lokal pada Debian. Ini kita rubah. Kita rubah menjadi 172.16.11, yaitu IP-nya Debian. Nah, udah itu aja. Udah, Pak. Yang lain tidak, Pak. Udah, yang lain nggak perlu dirubah. Hanya itu aja. Sekarang kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Sekarang DHCP-nya kita restart. Restartnya etc init d isc DHCP server restart. Dah, selesai. Sekarang kita coba ya. Sekarang kita coba nih. Udah connect betulan nggak ini? Pertama, saya akan setting di Windows 7-nya. Di Windows 7 ini saya tinggal disable, saya putus.
Agar apa? Agar koneksi yang awal dibuang dan kita sambung ulang agar dia menarik konfigurasi baru, sehingga akhirnya nanti dia benar-benar sesuai dengan yang sudah kita rencanakan ya. Nah, ini kan udah putus ya. Sekarang saya aktifkan lagi, enable. Nah, ini kita tunggu dulu. Nah, udah dapat ya. Sekarang kita tes dari sini aja dulu. Klik kanan properties di di sini ya. Klik kanan status, pilih details. Nah, tuh berubah sudah. Dia IP-nya dapat IP 15. Ingat, tadi saya di sini nggak setting IP ya. Ini dapatnya otomatis. Gateway-nya 11 sesuai dengan yang sudah. Yang berbeda apa? Di sini. DNS server tadinya 8888, sekarang udah 11. Lah, sekarang kalau kepingin dites, lihat ini untuk memastikan bahwa tidak ada IP. Nih. Nah, nggak ada IP kan, sama kan ya. Tapi yang tadi sama sekarang beda. Kalau sekarang ke internet bisa, ngetes DNS lokal yang kita buat di Debian juga bisa. Coba ya. Ini kita masuk ke CMD. Pertama, saya akan NS lookup. Apa tadi? Percobaan ya. Tadi kan gagal ya. Tadi kan gagal. Sekarang, mau. Tadi error setengah mati, sekarang mau udah. Percobaan. Terus ke Google. NS lookup. www.google.com atau Google ya. google.com. Lo mau, Google juga mau, ke juga mau. Kalau nggak percaya lagi, kita ping www.percobaan.org. Percobaan.org ini DNS lokal ya, DNS yang ada pada Debian tadi ya. Kalau kita lihat, bener ya, dari 1.16.11, bener ya. Berarti ke DNS lokal bisa. Sekarang kita coba ke internet, ping Google, www.google.com. Nah, lihat, ke Google juga jalan. Kalau Google beda lagi alamatnya. Sudah kelihatan? Nah, ini berarti kita sudah tuntas menyelesaikan setting DNS. Ya, cukup sekian anak pembelajaran di siang hari ini. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang cocok sama kalian ya. Saya sudah berusaha yang terbaik. Seharusnya pembelajaran itu akan ketemu hasilnya kalau guru sama murid kompak. Gurunya jelasinnya semangat, jelas, muridnya juga mau maka nanti akan terjadi pemahaman yang baik. Oke.